Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah pengenalan pola. Pada video kali ini kami akan mendemokan tentang pengenalan deteksi bahasa isyarat American Sign Language dengan menggunakan modul kecerdasan buatan TensorFlow dan CV2 sebagai video capture-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian demonya. Di sini kita langsung saja. Oke, kita langsung saja untuk demonya. Oke, ini outputnya. Coba kita langsung saja buka mengarahkan tangan kita ke kamera. Oke, dia langsung mendeteksi karakter apa yang yang telah kita tunjukkan pada kameranya. B, A. Data ini kami dapat dari ini sebagai acuannya. Datanya tersebut kami capture sebagai data training dan dimasukkan di dalam objek untuk trainingnya, dalam folder trainingnya. Tadi kami telah memasukkan ada tiga bentuk model training yaitu A, B, dan C. Langsung saja, ini untuk A, ini untuk B, dan ini untuk C. Oke, lebih kurang seperti itu kode yang bakal kita buat. Oke, selanjutnya teman saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Baiklah, jadi di sini saya melanjutkan dari apa yang telah disampaikan teman saya tadi. Di bagian codingan ini kami menggunakan beberapa modul, yaitu pertama modul CV2 untuk eh, kami mengimport modul CV2, CV Zone, NumPy, Math, dan Time. Untuk fungsinya dapat dibaca sendiri, yaitu di sini modul CV2 digunakan untuk pengelolaan citra digital, modul CV-Zone untuk deteksi gerakan tangan, modul NumPy digunakan untuk melakukan hitungan himpunan matriks dan kalkulasi numerik. Modul Math digunakan untuk perhitungan matematis seperti menghitung kumpulan metode dan konstanta. Terus di sini kami juga menggunakan modul Time dengan sintak import time untuk melacak tanggal dan waktu pada sebuah mesin. Di sini juga ada variabel kita buat dengan nama cap, lalu dengan menggunakan modul CV2 kita melakukan capture dan menampilkan video seperti yang telah ditampilkan oleh teman saya tadi. Di sini kita membatasi deteksi pada tangan hanya satu tangan saja dengan variabel detektor sama dengan hand detector max 1 sama dengan 1. Menentukan nilai offset dengan default value 20, lalu di sini ada image size sama dengan 300, yaitu image size-nya dia tidak bisa terlalu dekat dan itu sesuai dengan image size yang sudah kita set. Lalu di sini kita akan masukkan data training ke dalam folder data. Seperti tadi sudah ada 3 contoh, yaitu A, B, C. Jika kita ingin menambahkan data A, maka kita akan menambahkan di sini foldernya seperti A, B, ataupun C. Lalu di sini ada nilai counter, variable counter sama dengan 0. Perulangan akan dilakukan untuk masukkan data training ke dalam folder. Lalu lakukan perulangan jika benar. Di sini ada definisikan sukses dan image, lalu isikan nilai variabel cap untuk membaca video capture. Dan di sini ada untuk mendefinisikan variabel hands, image sama dengan detektor find hands untuk menemukan tangan nanti saat kita melakukan capture bakal dimasukkan ke dalam folder. Jika variabel hand berisikan value, maka variabel hand kita isikan dengan nilai sebuah array berisikan 0. Variabel yang berisikan value berisi informasi yang akan kita dapatkan pada saat membounding kotak pada gambar dengan ini box. Itu variabel x, y, w, dan h dengan hand. Ini kita pada baris ini kita mengcrop atau memotong gambar. Teman-teman lihat sendiri, yaitu image crop. Lalu di sini kita berisikan di sini variabel ini berisikan value yang akan di crop dari nilai offset yang sudah di set sebesar 20. Variabel yang kurang dari nilai 20 lalu dibagi dengan nilai y itu sendiri dan seterusnya, dan terakhir ditambahkan dengan nilai offset. Lalu di sini ada proses cropping back dengan sintaks seperti ini.
Dan di sini ada aspek rasio untuk menentukan aspek rasio pada gambar. Untuk kelanjutan dari codingan ini akan saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Nah, baiklah, saya sendiri Muhammad Firdyansa akan melanjutkan penjelasan tentang kode-kode yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini yaitu kita akan menjelaskan tentang if aspect ratio, yang itu dimana proses percabangan untuk menentukan jika aspek rasionya lebih dari satu. Terus dari kode variabel K ini yang berisikan image size dibagi H, itu definisikan variabel K yang isinya cropping image size dibagi dengan variabel H hasil dari bbox gambar tadi. Kemudian dari variabel W kalau yang berisikan math cell yang K dikali W tersebut, itu math cell-nya berfungsi untuk mengembalikan nilai integer terkecil yang lebih besar. Variabel K yang isinya adalah sumbu X lalu dikali dengan sumbu Y pada sebuah koordinat kartesius tersebut. Selanjutnya, kita akan melalui proses dari kode image resize yang dimana menggunakan CV2 atau resize itu untuk mengcrop gambar dari gambar yang sudah kita buat tadi, ataupun proses mengubah gambar yang akan di crop, yaitu selanjutnya untuk mengubah tepian siku pada gambar dan resize itu fungsi dari image resize shape. Kemudian ada widget math cell yang berisikan image size yang yaitu yang hasilnya itu dibagi dua nantinya. Kemudian image width itu yang berisikan variabel wgap dan wcall itu ditambah dengan wgap lagi yang menghasilkan image resize-nya. Nah, jika aspek rasio kurang dari 0, maka variabel K atau image size-nya itu dibagi dengan variabel W. Selanjutnya itu ada variabel H-cal yang berisikan tentang library yaitu dari CV2 itu math cell yang berisikan tentang K dikali H. Math cell di sini berfungsi untuk mengembalikan nilai integer terkecil yang lebih besar variabel K yang isinya sumbu X lalu dikali dengan sumbu Y pada sebuah koordinat kartesius sama seperti yang di atas tadi. Kemudian proses mengubah gambar yang akan di crop itu dengan CV2 resize juga, ya sama seperti yang awalnya tadi. Kemudian di sini masih menggunakan modul CV2 untuk menampilkan gambar yang telah di cropping tadi menggunakan cv2.mshow dengan folder image crop yang tadi sudah diapakan. Kemudian modul CV2 ini untuk menampilkan gambar utuhnya, yaitu dari image white dan dari folder image white tersebut. Kemudian dari library-nya CV2 yang isinya imshow ini, kita untuk white key jika ada proses menekan tombol pada keyboard. Di sini kami menggunakan tombol S untuk merecord dari gambar cropping tadi yang akan disimpan ke folder yang telah kita buat tadi. Jadi gambar yang telah kita record tadi itu dengan menggunakan tombol S itu akan disimpan ke folder yang telah kita tentukan berdasarkan abjad tersebut. Maka counter 0 tadi akan di loop dan dilakukan perulangan setiap satu kali secara terus menerus. Selanjutnya pada kode CV2mWrite ini dia akan meletakkan dan memberikan nama file ketika proses cropping ke dalam folder yang telah kita tentukan tadi dengan menekan tombol S. Selanjutnya dengan print counter ini dia akan menampilkan counter dari looping tersebut. Nah, baiklah segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di bagian saya kali ini saya akan membuat sebuah data training baru yaitu huruf Y, yang dimana language dari huruf Y itu seperti ini. Baik, kita langsung saja running apanya. Nah, terlebih dahulu untuk sebelum kita memulai
untuk capture gambar, kita terlebih dahulu harus mematikan kamera dari recording kita, dari kamera recording kita. Baik, kita langsung running saja. Oke, kita coba. Nah, di sini saya akan menggunakan tombol S untuk mengcapture gerakan gambar dari dari sini. Di sini kita tidak boleh kita tidak bisa terlalu dekat untuk mengcapture gambarnya. Jadi diusahakan agak tidak terlalu dekat untuk mengcapture gambar ini. Sebanyak 200 gambar data training. Bebas saya mau memakai tangan kiri atau tangan kanan. Kanan. Sebanyak 200 data training. Oke, sudah cukup. Saya rasa sudah 200. Di sini saya akan menampilkan salah satu dari, nah seperti ini bentuk data training yang sudah di capture tadi. Baik, saya rasa cukup untuk materi saya. Bila ada salah kata, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian saya. Setelah kita mendapatkan beberapa data training yang ada, yang telah Bayu dan teman-teman sebelumnya jelaskan, di sini kita telah capture data training ya. Ini adalah data-data training yang akan dilatih pada bagian mesin TensorFlow-nya. Jadi dengan data-data ini kita akan mengetahui nanti dia dapat mendeteksi huruf itu adalah huruf American Sign Language yang bagian yang mana. Oke, ada satu step lagi yang harus kita ketahui setelah kita membuat kode programnya. Jadi kita harus ada lagi yang namanya kita harus punya model. Model itu kita dapatkan dari training data itu harus kita upload dulu nanti untuk dapetin file kerasnya. File keras itu yang kita dapat nanti di halaman web. Sebentar, kita masuk dulu ke halaman foldernya. Oke, di sini ada folder model, kita hapus dulu karena kita punya model yang baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebuah halaman website yang namanya Teach Table Machine with Google. Oke, di sini kita harus memasukkan training gambarnya. Di sini tadi kami sudah masukin training untuk contoh training gambar A, B, dan C yang di awal video tadi. Selanjutnya kita mau masukin training data C yang telah yang dibuat Bayu tadi. Lalu kita pilih. Ini data C tadi, kita masuk ke data Y. Oke. Open. Oke, kita punya data training untuk melatih mesin sebanyak 190 gambar pada data Y. Kita training mode di sini. Oke, ini proses trainingnya agak sedikit memakan waktu, kita tunggu saja. Ini training mode-nya, kita tunggu hingga beberapa detik, hingga proses training yang dilakukan Teach Table Machine yang punya Google ini selesai dilakukan. Oke, di sini kita bisa mengaktifkan kamera. Oke, di sini adalah mesin yang disediakan oleh Google. Coba kita mau training data Y di sini. Nah, di sini data Y. Oke.
Oke, di sini sepertinya oke kita langsung saja ekspor karena kita butuh yang punya cuma TensorFlow. Bagian TensorFlow ini kita download my model. Kita tunggu hingga dia mengkonversi modelnya. Model ini didapat dari hasil dari ini ya, dari capture yang kita lakukan. Dan nanti setelah capture ini dilakukan, model ini kita akan panggil di dalam codingan kita tadi untuk dilakukan training data oleh mesin TensorFlow. Oke, ini file Keras-nya udah ada, tinggal kita salin ke dalam folder model. Tinggal salin ke sini, tinggal kita ekstrak. Oke, refresh. Nah, di sini ada terdapat dua modul. Di sini ada file H5. H5 adalah file training dari Keras yang akan dipanggil di coding kita. Dan di sini ada file yang kedua itu file text, yaitu file label yang isinya adalah nilai-nilai yang kita masukin tadi. Ada nilai yang ke 0 itu ada A, B, C, dan Y. Berarti kita ada di sini ada 4 data yang sudah di training. Langsung saja kita masuk ke bagian codingannya. Kita off-kan dulu kamera yang di sini. Jangan lupa kita harus mematikan kameranya ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian test.py. Di sini kita lihat ada labelsnya. Tadi kita cuma ada beberapa model di dalam labels, cuma ada A, B, C, dan Y. Jadi kita harus set di sini dan Y. Berarti ini kita delete karena di sini data trainingnya cuma sampai Y. Oke, kita save, lalu kita coba running file test.py-nya. Oke, setelah kita running, kita tunggu hingga proses running file test.py-nya berlangsung. Oke, di sini file trainingnya udah ada. Di sini ada ini aja ya. Nah, coba kita latih mesinnya agar mempelajari data training yang ada. Coba kita langsung saja. Dia berhasil membaca, dan di sini ada data hasil prediksinya juga. Sekitar 4, berapa gitu. 1,9, 1,8, 5,8 gitu. Coba B, A, C, Y. Y mana Y? Oke, ada sedikit kendala. Itu aturannya yang barusan itu adalah Y. Kenapa dia ngebaca D? Oke, D-nya di sini ya, di labelsnya. Karena kita nggak ada data training D. Data training D kita masih kosong, yang kita punya data training Y. Coba kita ulang kembali. Aturannya sudah bisa. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil ya. Y, A, B, C, Y. Oke, berarti mesinnya telah berhasil mendeteksi dan mentraining data hasil training data yang telah kita lakukan tadi. Ini B, ini C, ini A, dan ini Y. Oke, lebih kurang seperti itu hasil training datanya, dan itulah berakhir pula penjelasan tentang proyekan kami, yaitu Hand-Sign Language Detection menggunakan modul TensorFlow dan CV2 sebagai video capture-nya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.